kepala desa. Desi dan namanya Tata. Kita cari fotonya ya. Kita cari fotonya karena nanti akan muncul fotonya ya. Ini sebagai salah satu contoh saja. Salah satu contoh saja ini ya. Nah, bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel. Kali ini Agim Channel akan membahas sedikit berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya biasa membahas materi terkait dengan Siskedes. Kali ini Mimin akan lebih fokus kepada membahas terkait dengan SIPADES, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, yang mana aplikasi ini yang terutama yang versi 2 ini merupakan aplikasi yang berbasis online, dan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan pengelolaan aset desa. Sebelum ke materi, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, saya selaku admin dari Agim Channel mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir batin apabila dalam perjalanan channel ini banyak perkataan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, dan ada juga komen-komen yang tidak balasan komentar yang kurang berkenan juga, dan bahkan juga ada beberapa komentar yang tidak begitu ditanggapi. Oke, tidak lama untuk kita cuap-cuapnya, kita langsung saja ke materinya terkait dengan SIPADES ataupun Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa. Karena aplikasi ini berbasis online dan juga berbasis web, tidak berupa aplikasinya tidak berbasis aplikasi desktop ataupun standalone, maka tentunya ini membutuhkan browser ya, ataupun penjelajah. Nah, browser ini banyak tersebar, aplikasinya banyak ya. Ini kita bisa menggunakan Mozilla Firefox, ataupun bisa menggunakan Google Chrome, ataupun Microsoft Edge, Safari, ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome karena ini saya anggap yang paling ringan dan paling mudah untuk digunakan. Kita klik saja Google Chrome-nya, lalu kita buka address web address-nya. Kita ketik saja di address bar http ya, ini SIPADES sipadesconsolidasi.info. Nah, ini belum berbasis domainnya, belum menggunakan .go.id karena juga mungkin dari pihak Kemendagri ini mungkin masih bersifat sementara. Mungkin nanti dalam pengembangannya kemungkinan ini akan menggunakan domain .go.id ya. Aplikasi ini kita langsung klik saja, lalu kita enter. Nah, di sini terbuka SIPADES 2.0 ataupun Sistem Pengelolaan Aset Desa versi 2 yang berbasis online. Kalau sudah, bagi rekan-rekan yang belum mempunyai akunnya ataupun yang belum memiliki kode aksesnya, silakan kalian hubungi DPMD-nya masing-masing bagaimana cara untuk memperoleh akunnya. Kalau di kita, khususnya terutama di kabupaten saya sendiri ini, desa mengisi form ataupun ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, dan juga menandatangani berita acara serah terima yang nantinya akan diupload, dikirimkan ke DPMD, dan kemudian DPMD akan meng-ACC ataupun menyetujui, kemudian DPMD memberikan akun ke desanya masing-masing. Di sini saya contohkan, pertama kita login dulu ya. Login, saya di sini akan menggunakan salah satu desa ya. Ini ada Desa Cigugur. Passwordnya saya tutup saja ya.
karena juga terkait dengan privasi dan terkait dengan keamanan. Kita login. Nah, ini sudah login. Ini saya gunakan desanya Desa Cigugur ya. Nah, kemudian setelah kita sudah login, masuk di menu akun kita, akun desa kita, pertama yang harus kita input ataupun yang kita input pertama adalah di menu file ya. Ini di sini nanti kita input. Nah, sini ada beberapa menu file. Ya, ada file, ada manajemen aset, ada pelaporan, kemudian ada dokumen dan juga ada tool di sini ya. Ada backup, ada restore ataupun buka transaksi ya di sini. Oke. Di sini dari menu file ini ada perangkat dan pengguna. Nah, ini perangkat dan pengguna. Nah, di sini juga kita upload dulu untuk logo desanya. Ini sudah ada ya. Kita cari logo. Nah, oke. Nah, ini sudah ada. Kemudian pengisian perangkat desa nomor 1 kepala desa ya, yang sekretaris desa, 3 kepala umum. Yang lainnya menyesuaikan sesuai dengan sesuai dengan tergantung kita mengisinya ya. Nah, ini kodenya adalah 2 digit. Jadi kepala desa ada 01 ya, kemudian jabatan kepala desa, desi dan namanya Tata. Nah, kita cari fotonya ya, kita cari fotonya karena nanti akan muncul fotonya ya. Ini sebagai salah satu contoh saja, ini ya. Nah, lalu kita kalau sudah kita simpan ya. Di sini ada jadinya, ini Tata Suharta kepala desa, kemudian jabatannya, kemudian statusnya PKD ya. Ini jadi pemegang kekuasaan pengolahan aset desa ataupun pengguna. Ataupun nanti kalau ini fotonya bisa dirubah atau diedit ya, langsung dihapus. Itu kemudian yang nomor 2 nya adalah checklist, 3 kepala umum dan yang lainnya menyusul ya, mengurutkan. Yang penting nantinya penulisan pengkodean ini adalah 2 digit. Berarti kalau perangkatnya ada semuanya dimasukkan sampai dengan kardusnya ada 15, berarti nanti 1 dan 5 gitu. Kemudian di sini ada master. Nah, kemudian ada master di sini ada daftar barang, RPJM, kemudian RKP, APBD, perbu dan perwali ataupun perbu token aset, kemudian status aksesnya, kemudian status latihan. Nanti untuk status latihan nanti ada dikasih ya. Ini belum didaftarkan untuk status latihannya. Ini ada akun tersendiri untuk status latihan. Ini nanti akan kita coba daftarkan. Nah, nanti desa bisa mengakses untuk latihan untuk pengisian aplikasi Sipades. Nah, untuk daftar barang ini tidak perlu kita tambahkan lagi untuk daftar barang karena ini saya rasa ini sudah lengkap. Tinggal nanti kita mempadankan saja, menyesuaikan ya. Kalau kita cetak ini ada ya banyak daftar barangnya dengan kode-kode barangnya. Ini ada 12 halaman. Nanti kalau memang ada yang kurang silakan nanti rekan-rekan juga bisa menambahkan. Tapi tentunya dengan memperhatikan ketentuan dari Permendagri nomor 1 tahun 2016. Kemudian ini master RPJM juga kita perlu diisi ya. Ini di sisi dokumen-dokumennya. Kita klik di sini tambah ya. Periodenya adalah di sini kalau nggak salah 2020 2025. Ini seharusnya bukan 2020 ya. Ya 2020 2002. Bentar. 2019 periodenya ya. Kemudian nomor Perdes RPJM-nya kalau nggak salah nomor 4 ya. Ini kalau nggak salah tanggal 30 bulan Maret ya, tahun 2020. Nah, ini harus dicari PDF-nya ya, di mana. Kita ambil salah satu contoh saja, anggap saja ini adalah PDF-nya, lalu kita simpan. Dan ini nanti juga bisa diedit ya,
bisa diedit. Nah, ini dokumen RPJM-nya juga diisi. Kemudian dokumen RKP pun sama. Ini tahun anggaran 2021. Ini kalau nggak salah nomor 5, tanggal 30 bulan September tahun 2020. Cari filenya, kita anggap saja ini sebagai dokumen, nanti tinggal diedit saja. Ini sudah. Kemudian begitupun dengan APB desa. APB desanya kita isi APBD 2021, nomor perdesnya nomor 6. Ini tanggal terbitnya tanggal 30 Desember tahun 2020. Oke. Perdes APBDes ya. Kita cari dulu perdes APBDesnya. Kita cari, ini terlalu banyak. Maklum tempat sampah, jadi semua desa ada. Simpan. Lumayan agak berat, karena filenya juga besar kemungkinan. Ya, ini sudah ya. Nomor 6 APBDes-nya. Ini sudah. Kemudian juga rekan-rekan juga nanti tanyakan ke DPMD-nya terkait dengan perbuk ataupun perwalinya ini. Ya, ini juga nanti harus di upload juga ya. Tapi ini sudah ada perbuk nomor 51 ya tahun 2019. Ini terkait dengan pengolahan aset desa. Ini sudah. Kemudian nanti kita justru bermainnya di sini, di manajemen aset dari mulai perencanaan sampai dengan penghapusan. Di sini ada perencanaan, pengadaan, penatausahaan. Penatausahaan di sini terdiri dari register barang, kondisi barang, kapitalisasi barang. Tapi sebetulnya kalau rekan-rekan menyimak dari channel saya sendiri ya, di channel saya, di channel Agim channel ini, sebetulnya sudah sebelumnya ada langkah-langkah bagaimana kita menggunakan aplikasi Sipades ya, dari Sipades mulai perencanaan, kemudian penatausahaan, juga ada pengadaan ya, itu sudah ada. Cuman aplikasi yang digunakannya adalah aplikasi yang sifatnya standalone ataupun aplikasi yang berbasis desktop, yaitu yang diinstal di PC ataupun di laptop. Berbeda yang dengan aplikasi sekarang sifatnya online ya. Nanti sebetulnya data yang ada di sini nanti dari semua desa yang diinputkan akan terakumulasi ke kabupaten, ke provinsi, bahkan ke tingkat pusat. Nah, ini nanti akan dilakukan kompilasi. Jadi menggunakan kompilasi, makanya ini menggunakan aplikasinya yang berbasis online. Nah, itu. Nanti kita rekan-rekan di sini bermainnya di manajemen aset untuk melakukan penginputan, terutama para operator ataupun kaum umum yang sebagai penanggung jawab penggunaan aplikasi Sipades ini. Kemudian dari sisi laporan, di sini ada buku inventaris, ada kirkib ya. Ada buku inventaris 1, inventaris 2, kemudian penggunaannya. Nah, di sini ada lampiran status penggunaannya untuk apa gitu kan. Kemudian lampiran penunjukan pengguna, daftar penggunaan barang milik desa, kemudian daftar pengembalian, daftar penggunaan barang milik desa yang belum kembali. Kemudian pemanfaatannya, daftar status pemanfaatan, daftar pengembalian atas pemanfaatan ya, dan sampai daftar pemanfaatan barang milik desa yang telah berakhir masa surat perjanjiannya, ini yang belum dikembalikan. Kemudian ada sisi laporan penghapusan aset apa saja yang dihapus. Kemudian ada daftar penilaian, daftar pengamanan, daftar kondisi barang, ada kapitalisasi aset desa ya, rinci aset tetap. Kemudian dari dokumen ini juga nanti rekan-rekan bisa mengetahui Permendagri nomor 1, bisa di-download ya, nanti dibuka
kemudian ada pedoman umum kodifikasi aset desa. Nah ini nanti di pedoman ini nanti rekan-rekan silakan dibaca saja nanti bagaimana kita mau ketika akan menambahkan barang ataupun jenis asetnya gitu kan. Nanti di sini ya diperhatikan. Kemudian ada buku petunjuk, ini adalah petunjuk penggunaan kalau nggak salah ya, penggunaan. Kemudian ada contoh surat keputusan kepala desa terkait dengan status penggunaan aset desa, penunjukan aset desa, penghapusan. Kemudian surat perjanjian, ada perjanjian sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna. Kemudian ada pengajuan penggunaan atau pemanfaatan, ada berita acara, usulan penghapusan, kemudian persetujuan penghapusan, serah terima penggunaan, serah terima pemanfaatan, pengembalian penggunaan, pengembalian pemanfaatan. Dan juga di sini adalah tutorial terkait bagaimana kita caranya mengajukan akun ataupun akses untuk penggunaan Sipades versi 2.0 ini. Kemudian dari tool ini adalah untuk membackup ataupun merestore. Nah, saya sarankan ataupun merekomendasikan kepada rekan-rekan semuanya, setiap kita melakukan penginputan, lakukanlah backup. Ya, lakukan backup. Kita tidak tahu suatu saat aplikasi ini tidak berjalan karena ada error ataupun apa, ada servernya ini gitu kan, ada gangguan. Silakan nanti ketika ada masalah ataupun datanya preset semuanya ya, ini nanti bisa dikembalikan lagi. Makanya sering-seringlah melakukan backup ketika kita, minimalnya ketika kita setelah selesai input data di aplikasi Sipades. Nah ini nanti untuk restore, inilah untuk mengembalikan data kalau memang ada data yang error gitu kan. Ini backup. Nah kita pilih provinsinya ya, kemudian kabupatennya, kecamatan dan desanya, lalu kita klik backup. Nah, backupnya ini mau disimpan di mana, ini jangan hilang ya. Ini filenya adalah file SQL. Saya contohkan saja, di sini saya bikin folder ya, backup Sipades ataupun sistem informasi pengelolaan aset desa ya, bukan simpanan Pak Kepala Desa. Awas ini. Backup, mana backup. Nah, ini backup Sipades. Di sini ada 321804/2001. Di sini artinya kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa. Tanggalnya di sini 19 Mei 2021 karena hari ini kita melakukan backup. Lalu kita save ya. Nah, itu. Ini untuk memudahkan jika memang suatu saat kita tidak tahu bahwa aplikasi ini error ataupun diretas ataupun ada gangguan di sistem jaringan ya. Kemudian ini untuk merestore ya, kita pilih filenya, cari filenya yang sudah kita tadi backup di mana, sampai tanggal berapa kita melakukan backup. Nah tadi backup, nah ini kita klik filenya, lalu kita open, lalu kita restore. Tidak perlu sekarang ya, karena data yang diisinya juga tidak begitu banyak. Nah ini terakhir ada menu buka transaksi, tambah datanya apa, ini transaksi mana yang kemudian kita buka, pengadaankah, status kondisi aset atau yang lainnya. Ini lalu kita simpan, nanti aplikasinya akan ini terbuka ya untuk buka transaksi. Kalau memang ketika kita sudah tutup transaksi, sebetulnya itu tidak bisa dibuka-buka lagi ya, berarti itu sudah pasti gitu kan. Nah ini sekedar pengenalan saja untuk penggunaan dari Sipades. Oke, nanti lebih dalam lagi nanti akan disampaikan ke di materi-materi berikutnya terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Sipades. Tapi sebetulnya nanti juga rekan-rekan akan kita list, akan kita ajukan untuk mengikuti IHT ataupun in-house training ataupun pelatihan ataupun bimbingan teknis penggunaan Sipades ini. Tentunya nanti yang akan melatihnya bisa saja dari Kemendagri, bisa saja dari provinsi ataupun dari kabupaten ya. Itu kemungkinan ini pasti akan diberikan pelatihan, karena untuk Sipades sendiri ini pun ini baru di launching di bulan April kalau nggak salah ya, atau Maret, jangan lupa lagi. Nah ini untuk dari sisi perencanaan, ini gambaran saja ya, kita klik tambah data ya, tahun anggarannya tahun berapa ya, ini kemudian nomor perdes PJM nya, perdes RKPDes nya, APBDes nya, ini tinggal dicari sebetulnya ya. Nah ini RPJM sudah ada, tadi kan kita sudah memasukkan, lalu tinggal kita pilih ya. Nih
bisa pilih tahun anggaran tidak sesuai dengan periode RPJM. Nah, ini nanti disesuaikan lagi ya. Kemudian RKP lalu kita pilih. Nah, ini tahun anggarannya ditulis dulu nih, serta 2021. Nah itu ya nih, jadi ini tahun anggarannya diisi dulu, kemudian juga RKP-nya ini kita pilih dia mau ya, kemudian APBDes-nya kalau sudah diinput di master ya tidak perlu milih lagi, kemudian bidangnya apa, kemudian subbidangnya. Jadi yang diinput di sini ini perlu dipahami dulu, jadi perlu jadi bahan catatan. Yang diinput di sini ya, yang di Sipades sini adalah kegiatan yang menghasilkan aset. Ya, jadi seperti belanja siltap gitu kan, tunjangan dan operasional desa itu tidak menghasilkan aset. Jadi kebanyakan kemungkinan di penyediaan sarana dan prasarana, kemudian juga di bidang pertanahan bisa jadi ya, ini ada pengadaan tanah ataupun apa. Jadi yang dicatat, yang diinput itu adalah kegiatan yang menghasilkan aset. Nah, di sini ada penyediaan sarana, pemeliharaan gedung, pembangunan dapur dan lain-lain sebidang prasarana pembangunan desa yang lainnya. Paket kegiatannya apa? Di sini unit, paket ataupun apa. Misalkan di sini ada penyediaan sarana ya, pilih penyediaan sarana aset tetap. Contoh ini paket kegiatannya adalah unit ya. Lokasinya kita tulis ya, Desa Cilugur. Volume kegiatannya misalkan 3 ya. Anggaran biayanya ini misalkan 21 juta. Nah, ini sumber dananya kita menggunakan apa ini untuk pengadaan aset desa ini ya. Cara-cara di sini akan misalkan kita akan membeli laptop gitu kan. Nah, dana yang digunakannya misalkan dari bagi hasil pajak lalu kita simpan. Nah, gitu ya. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Nanti akan lebih dalamnya akan saya bahas ya, untuk lebih jelas lagi nanti rekan-rekan agar bisa untuk mengikuti ya terkait dengan bagaimana cara penggunaan aplikasi Sipades. Itu saja mungkin sementara yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya juga sebetulnya masih meraba-raba, kita masih apa ya istilahnya, masih mempelajari mungkin karena juga sekarang belum banyak waktu yang lenggang, jadi ini pun terpaksa biar rekan-rekan tidak terlalu blank ataupun kosong terkait dengan bagaimana Sipades itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ini sekadar untuk pengantar saja. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila yang disampaikan ini kurang bisa dicerna oleh rekan-rekan karena mungkin juga intonasinya terlalu cepat. Nah, kalau memang ada penasaran silakan rekan-rekan tanyakan saja di kolom komentar. Tapi sebelum ditutup, jangan lupa bagi yang baru datang ke channel saya ini, jika dirasa memang ini bermanfaat silakan di subscribe, like, komen dan di share, gitu kan, biar banyak orang desa yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.